Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kali ini kami akan membahas sikap dan penilaian Ibn Taimiyah tentang ziarah ke kubur Rasulullah, penghulu para nabi dan rasul. Di dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, jilid 27, yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 2004, halaman 243. Ibn Taimiyah berkata bahwa kalau seandainya kubur Nabi kita diziarahi sebagaimana diziarahi kubur-kubur yang lain, tentunya penduduk Madinah adalah orang yang paling pantas dengan semua itu. Sebagaimana penduduk setiap kota lebih berhak untuk menziarahi orang yang menurut mereka tergolong orang-orang soleh. Maka ketika salaf dan para imam agama sepakat bahwa penduduk Madinahnya Rasul tidak menziarahi kuburnya, bahkan tidak berhenti di hadapannya untuk mengucapkan salam ketika mereka masuk ke dalam masjid dan keluar dari masjid. Komentar Ibn Taimiyah semacam ini mau dinamakan apa lagi kalau bukan untuk merendahkan Rasulullah. Begitu beraninya dia mengatasnamakan para salaf, tapi tanpa membawakan satu pernyataan pun dari salaf tersebut. Dan dari mana Ibn Taimiyah dapat mengetahui kalau penduduk Madinah tidak menziarahi kubur Rasulullah? Bisa kita lihat dari pernyataan Ibn Taimiyah, dia tidak hanya melarang ziarah Rasulullah, bahkan dia juga melarang mengucapkan salam kepada beliau di hadapan kuburnya, karena tidak ada dari kalangan salaf di Madinah yang berbuat demikian. Selanjutnya Ibn Taimiyah mengatakan, sekalipun hal ini tidak disebut ziarah, akan tetapi dimakruhkan bagi mereka ketika tanpa safar, sebagaimana hal itu telah disebutkan Imam Malik, dan beliau menjelaskan bahwa hal itu termasuk bid'ah yang tidak ada sumbernya bahwa umat ini melakukannya. Sesungguhnya orang yang menjadikan ziarah kuburnya disyariatkan seperti ziarah kubur selainnya berarti telah menentang kesepakatan muslimin. Apakah Ibn Taimiyah tidak pernah mendengar hadis keutamaan ziarah Rasulullah? Atau memang dia memiliki sesuatu dalam hatinya? Mari pemirsa perhatikan dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya ziarah kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dalam kitab Talkhis Al-Habir, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 509. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menziarahiku di Madinah dengan mengharapkan pahala dari Allah, aku akan memberi syafaat untuknya dan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Ibn Hajar berkata, Sulaiman, yaitu salah satu perawi hadis ini, telah dinilai dhaif oleh Ibn Hibban dan Daruqutni. Kemudian Ibn Hajar berkata, jalur-jalur periwayatan hadis ini semuanya dhaif. Namun, Abu Ali Ibnu Sakkan menilai hadis ini sahih melalui hadis dari Ibn Umar. Terdapat dalam kitabnya yaitu Sahih Ibn Sakkan. Demikian pula Abdul Haq dalam kitabnya Al-Ahkamul Wusta menilai hadis ini sahih karena tidak mengomentarinya. Begitu pula Syekh Taqiyuddin As-Subki karena banyaknya jalur periwayatan. Dalam ilmu mustalahul hadis, bahwasanya hadis dhaif bisa menjadi kuat jika banyak jalur periwayatan yang redaksinya serupa, sehingga hadis tersebut dinamakan hasan li ghairihi. Hal ini sebagaimana dijelaskan Al-Utsaimin dalam kitabnya Mustalahul Hadis, karya Al-Utsaimin, yang diterbitkan oleh Maktabul Ilmi, cetakan pertama tahun 1994, halaman 9. Utsaimin berkata, hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif jikalau banyak jalur periwayatannya. Dalam kitab Asy-Syifa, karya Al-Qadi Iyad, yang diterbitkan oleh Jaizah Ad-Dauliyah, cetakan pertama tahun 2013, halaman 582. Al-Qadi Iyad berkata, bab dalam hukum menziarahi pusaran Nabi dan keutamaan seorang yang menziarahinya, mengucapkan salam atasnya dan bagaimana mengucapkan salam dan berdoa.
Menziarahi pusara beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah sunnah dari sunnah-sunnahnya muslimin. Sudah disepakati dan juga keutamaan yang diinginkan dalam berziarah kepada Nabi. Diceritakan dari Al-Ghadi Abu Ali sampai kalimat dari Nafi dari putra Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi bersabda, barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib baginya syafaatku. Sekarang akan kita lihat apa yang As-Suyuti katakan tentang hadis ini dalam kitabnya. Dalam kitab Manahilus Safa, karya As-Suyuti yang diterbitkan oleh Darul Jinan, cetakan pertama tahun 1988, halaman 208. As-Suyuti berkata, Ibn Khuzaimah dalam sahihnya tidak mengomentari riwayat ini. Begitu juga Al-Bazzar dan At-Tabrani. Akan tetapi riwayat tersebut memiliki banyak jalur periwayatan dan penguat, sehingga Az-Zahabi menghukuminya hadis hasan. Kami tegaskan, Az-Zahabi menghukuminya hadis hasan. Bahkan ulama besar mazhab Hambali pun menjadikan riwayat ini sebagai acuan hukum sunnahnya ziarah Rasulullah. Dalam kitab Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Dar Alamul Qutub, cetakan ketiga tahun 1997, halaman 465. Ibn Qudamah berkata, dianjurkan menziarahi kubur Nabi dari apa-apa yang telah diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanadnya dari Ibn Umar yang berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang pergi haji lalu menziarahi kuburku setelah aku wafat, maka dia seperti mendatangiku di saat aku masih hidup. Dan di dalam riwayat lain berbunyi, barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib atasnya menerima syafaatku. Kemanakah Ibn Taimiyah dari riwayat ini? Apakah yang memiliki julukan Syekhul Islam tidak mengetahui anjuran dan manfaat ziarah kubur Rasulullah? Atau di hatinya terdapat sesuatu kepada Rasulullah? Sekarang mari kita lihat kebohongan lain dari Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa para salaf tidak ada yang menziarahi kubur Nabi, khususnya penduduk Madinah. Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim An-Naisaburi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 560. Dari Daud bin Abi Shaleh yang berkata, pada suatu hari Marwan, yaitu Ibn Hakam, datang. Dia mendapati seseorang yang meletakkan wajahnya di atas kubur, yaitu kubur Rasulullah. Dia, yaitu Marwan, menarik leher orang itu seraya berkata, apakah engkau mengetahui apa yang sedang engkau lakukan? Orang itu menjawab, tentu. Kemudian orang itu menghadap ke arah Marwan. Ternyata orang itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat besar Nabi, di mana Abu Ayyub Al-Ansari berkata, sesungguhnya aku mendatangi Rasulullah dan bukan mendatangi batu. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, janganlah kalian menangisi agama apabila yang memimpinnya orang yang layak. Akan tetapi tangisilah agama apabila yang memimpinnya adalah orang yang bukan ahlinya. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sanadnya, akan tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sahih. Inilah salah satu sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, yang tinggal di Madinah. Dia datang menziarahi kubur beliau sallallahu alaihi wa alihi dan berkeyakinan bahwa dia mendatangi Rasulullah. Bahkan terdapat seorang sahabat yang menempuh perjalanan guna menziarahi kubur Rasulullah. Dalam kitab Wafa'ul Wafa, karya As-Samhudi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan keempat tahun 1984, halaman 1356. As-Samhudi berkata, dan di antara orang-orang yang melakukan perjalanan ziarah kepada Nabi dari kota Syam sampai ke kuburnya alaihissalam,
di kota Madinah adalah Bilal bin Rabah, salah seorang muazin di zaman Rasulullah. Sebagaimana Ibn Asakir telah meriwayatkannya dengan sanad yang baik, kami tegaskan dengan sanad yang baik dari Abu Darda yang berkata, ketika Umar bin Khattab bepergian setelah Fathu Baitul Maqdis dan sampai ke Jabiyah, Bilal memintanya agar menetap di Syam, maka dia melakukannya, dan dia ceritakan kisah tentang bersinggahnya dia di Daria. As-Samhudi berkata, kemudian Bilal melihat Nabi di dalam mimpinya, dan Nabi berkata, ketidakramahan macam apa ini, wahai Bilal? Tidakkah ingin kau menziarahiku, wahai Bilal? Kemudian Bilal sadar serta sedih, gemetar dan takut. Maka Bilal menunggangi kendaraannya dan menuju kota Madinah dan mendatangi kubur Nabi. Bilal mulai menangis dan mengusap-usapkan wajahnya di pusara beliau sallallahu alaihi wa alihi. Setelah itu, Bilal mendatangi Al-Hasan dan Al-Husain dan mulai memeluki dan menciumi mereka berdua. Mereka berdua berkata, wahai Bilal, kami rindu mendengar azanmu yang dahulu kau lantunkan untuk Rasulullah di dalam masjid. Pada halaman 1357, As-Subki berkata, kami tidak bergantung dalam menyimpulkan hal tersebut di dalam perjalanan untuk melakukan ziarah atas dasar apa yang dilihat di dalam mimpi saja, akan tetapi atas tindakan Bilal. Lebih-lebih hal ini terjadi di era kekhalifahan Umar dan para sahabat saat itu masih ada, dan kisah ini tidak hilang dari mereka. Dan mimpi Bilal melihat Nabi itu adalah hal memperkuat hal itu. Sampai kalimat, Abdul Razak telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Kami tegaskan dengan sanad yang sahih bahwa Ibn Umar, yaitu salah seorang sahabat Nabi, dahulu jika baru pulang dari perjalanannya, dia mendatangi makam Nabi dan mengucapkan, salam sejahtera atasmu wahai Rasulullah. Riwayat ini pun sekaligus sebagai penguat bahwa ketika kita mendatangi kubur Nabi sama dengan mendatangi sosok beliau sallallahu alaihi wa alihi, karena Rasulullah sendiri yang menyatakannya di mimpi salah seorang sahabat beliau sallallahu alaihi wa alihi, Bilal bin Rabah. Setelah semua paparan ini, lantas apa yang menjadikan Ibn Taimiyah memberi pernyataan seperti itu? Apakah ulama sekelas dia tidak mengetahui riwayat-riwayat tersebut? Atau memang terdapat sesuatu di hatinya terhadap Rasulullah, namun tidak lantang dia nyatakan? Karena itu, pelarangan ziarah kubur Nabi oleh Ibn Taimiyah dinilai berlebihan oleh Mula Ali Al-Qari. Berikut pernyataannya. Dalam kitab As-Saifus Saqil, karya As-Subki, catatan kaki diisi oleh Al-Kautsari yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Azhariyah, halaman 126. Al-Kautsari berkata, Ali Al-Qari berkata di dalam kitab Syarhus Syifa, dan Ibn Taimiyah telah berlebihan, sementara dia dari mazhab Hambali, yang mana dia telah mengharamkan untuk bepergian demi berziarah kepada Nabi. Apa faktor yang melatar belakangi Ibn Taimiyah melarang bertawasul melalui kedudukan Nabi? Mari pemirsa perhatikan dengan seksama pernyataan Ali Al-Qari berikut ini. Dan usahanya, yaitu Ibn Taimiyah, dalam mencegah manusia dari menziarahi Nabi, menunjukkan kedengkian yang tersembunyi terhadap Rasulullah. Kami tegaskan, kedengkian terhadap Rasulullah. Bagaimana mungkin dia menilai hal tersebut sebagai kemusyrikan yang ditujukan kepada kaum muslim dengan sebab melakukan ziarah dan tawasul, padahal mereka meyakini tentang hak beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah hamba dan rasulnya. Mereka senantiasa menyebutkan itu di dalam solat-solat mereka paling sedikit sebanyak 20 kali di setiap harinya. Dan para ulama masih terus-menerus melarang orang-orang awam dari bid'ah di dalam segala urusan mereka dan memandu mereka kepada sunnah dalam hal ziarah dan selainnya. Jika terdapat sesuatu perbuatan bid'ah dari kaum muslim, namun para ulama tidaklah menganggap mereka musyrik di suatu hari nanti dengan sebab melakukan ziarah atau bertawasul. Maka bagaimana mungkin sementara Allah telah menyelamatkan mereka dari kemusyrikan dan memasukkan iman di hati mereka? Orang yang pertama menetapkan bahwa hal itu merupakan kemusyrikan adalah Ibn Taimiyah. Siapakah Mula Al-Qari? Mari pemirsa perhatikan biografi beliau berikut ini. Dalam kitab Al-A'lam karya Az-Zirikli, jilid 5,
yang diterbitkan oleh Darul Ilmi lil Malayin, cetakan ke-15 tahun 2002, halaman 12. Az-Zirikli berkata, Mula Ali Al-Qari bernama Ali bin Sultan Muhammad adalah seorang ahli fikih Hanafi. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa, jika tidak dapat berziarah ke kubur Rasulullah secara langsung, sebaiknya hal tersebut dilakukan sekalipun dari kejauhan. Karena dengan izin Allah, ziarah atau tawasul kepada makhluk yang paling mulia, insya Allah akan mendapatkan manfaatnya kelak di hari kebangkitan.